Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita masih dalam pembahasan Al-Asma'ul Husna terkait dengan nama-nama Allah yang maha indah dan maha agung. Dan nama-nama Allah ini patut kita kenali, fahami, sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan kita. Kita lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yaitu Al-Mubin. Al-Mubin. Nama ini termaktub di dalam surat An-Nur ayat ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq." Yauma idzin yuwaffihimullah. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang setimpal kepada mereka menurut semestinya. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan tahulah mereka dan mengertilah mereka bahwa Allah lah yang maha benar, al-haq, dan dialah Allah yang menjelaskan, al-mubin, yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Jadi makna Al-Mubin, dialah Allah yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan petunjuk, yang menerangkan kepada mereka segala amal saleh, yang menjelaskan kepada hamba-hambanya segala amal-amal keburukan. Apa yang dijelaskan oleh Allah atau kebaikan dan amal saleh yang ditentukan oleh Allah, yang telah dijelaskan oleh Allah, itulah amal kebaikan yang seharusnya kita lakukan. Kita sudah membahas nama Allah Al-Haq. Dialah Allah yang maha benar. Dan agama ini karena dari Allah yang maha menjelaskan, maka agama ini sudah sangat jelas. Agama ini sudah sangat gamblang karena semua sudah dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Hanya kita perlu membaca, mempelajari, mengkaji, sehingga tidak ada alasan ketika kita meninggalkan ajaran-ajaran agama, kita beralasan bahwa ajarannya belum jelas buat saya. Bukan agamanya yang belum jelas, tapi kita yang tidak mau meminta penjelasan. Karena semua sudah jelas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mubin, dialah yang maha menjelaskan. Menjelaskan semua jalan-jalan kebaikan, menjelaskan jalan keburukan, menjelaskan yang hak dan menjelaskan yang batil. Demikian pula kalam Allah, perkataan Allah. Demikian pula Al-Quran, itu sudah sangat jelas. Sudah sangat gamblang. Kita hanya mempelajari dan mengikuti petunjuk yang sudah jelas tersebut.
Jadi kelebihan kalam Allah, aturan Allah, itu selain jelas, juga kelebihannya apa? Pasti benar. Karena diturunkan dari al-haq, Allah yang maha benar. Kalau petunjuk manusia, belum tentu benar. Ajaran manusia belum tentu benar, apalagi bertentangan dengan ajaran Allah, pasti salah. Itu keyakinan. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapapun orang berbicara dan menentang al-haq, dia batil. Karena al-haq milik Allah. Yang benar dan yang harus dibenarkan, yang wajib dibenarkan. Tidak hanya benar, tapi juga apa? Jelas, gamblang. Allah menjelaskan sejelas-jelasnya. Maka kalau hari ini ada orang yang tersesat, bukan karena agama yang tidak jelas, tapi dianya yang tidak jelas. Kenapa dia tidak jelas? Karena tidak mencari penjelasan. Sehingga menjadi orang yang hidupnya tidak jelas. Kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke atas, kadang ke bawah. Gak punya prinsip. Ente mau jalan kemana? Ikut siapa? Gak jelas. Kenapa? Karena tidak mau mencari penjelasan, petunjuk yang benar di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan nama Allah Al-Mubin, yaitu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Allahumma, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Itu 3 nama malaikat. Dan disebutkan secara khusus karena mereka memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang lain. Secara khusus seringkali malaikat Jibril, Mikail, Israfil disebutkan. Fatir as-samawati wal ard. Allah, ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahada, mengetahui ilmu yang gaib dan alam nyata, alam gaib maupun alam nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau memutuskan di antara hamba-hambamu di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Ihdini, berilah aku petunjuk yang jelas ya Allah. Lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Berilah aku petunjuk yang jelas dari apa yang diperselisihkan. Minta kepada Allah diberi kejelasan jalan ketika banyak sekali perselisihan. Seperti kita hidup di zaman sekarang, banyak sekali perselisihan, perdebatan, pernyataan yang saling menyalahkan dan membenarkan. Itulah kita terus meminta kepada Allah kejelasan jalan. Minta diberi petunjuk dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya permintaan kita kepada Allah harus diiringi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Belajar. Ikhtiarnya belajar. Minta hidayah kepada Allah, minta diberi petunjuk ke jalan yang lurus, tapi tidak pernah belajar. Itu namanya permintaan yang tidak serius, alias guyonan. Minta sesuatu tapi kemudian tidak ada ikhtiar. Dan kita pada malam hari ini ikhtiar kita untuk bisa mengenal jalan Allah yang lurus. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kita berdoa, kita berupaya, kita duduk di majlis taklim.
Kita duduk di majlis ta'lim, itu salah satu ikhtiar kita. Ada manusia yang minta petunjuk, pengen syurga tapi enggak pernah duduk di majlis ta'lim. Duduknya hanya di mall, duduknya hanya di kafe, tapi minta jalan ke syurga. Akhirnya enggak nemu, nemunya jalan ke neraka. Kenapa? Karena jalan ke syurga itu ada pada ilmu. Ilmunya di mana? Di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang dipelajari. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan. Ini keutamaan orang-orang yang duduk belajar, keluar dari rumahnya untuk belajar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan bagi siapa? Bagi orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar, cari tempat-tempat ilmu, cari sumber-sumber ilmu. Maka di situ dia akan mendapatkan kejelasan. Di dalam doa ini Nabi berdoa fima ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki menuju jalan yang lurus. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, termasuk ketika kita mendapatkan sesuatu atau kita ingin mencari kebenaran sesuatu, mintalah petunjuk kepada Allah. Termasuk kita diperintahkan, disunnahkan untuk salat istikharah. Itu minta kejelasan. Kenapa? Karena yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya, membuka tirai tabir sehingga kelihatan sejelas-jelasnya hakikat segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan berdoa, salat istikharah, meminta kepada Allah. Ada hal yang kurang jelas, minta kepada Allah, karena dialah al-haqqul mubin. Kemudian nama Allah yang lain adalah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Al-Qawi itu artinya zat Allah, arti Allah yang tidak dapat dilemahkan, Allah yang tidak dapat dikalahkan. Biasanya digandeng dengan nama Allah yang lain, Al-Matin. Al-Matin artinya yang sangat kuat. Maka Allahul Qawiyul Matin, Allah yang maha kuat, yang maha kokoh, yang tidak terkalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Allah yang memiliki kekuatan, dan sumber kekuatan manusia bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Fisik kita pada hari ini kuat dari siapa? Allah. Anda sehat, siapa yang memberi? Allah. Semua bersumber dari Allah. Kita ini lemah. Maka ketika kita mendapatkan kekuatan dalam aspek, salah satu aspek kehidupan kita, umpamanya kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, maka jangan sombong. Itu hanya titipan dari Allah yang maha kuat. Kekuatan itu hakikatnya milik Allah, dan sewaktu-waktu Allah dapat mencabut kekuatan kalian. Tengok manusia-manusia jababirah, raja-raja besar, para diktator yang punya kekuatan dalam menguasai dunia ini. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang? Bagaimana nasib mereka? Semuanya mati menjadi bangkai karena kekuatannya dicabut oleh Allah. Karena pemilik kekuatan yang hakiki huwallah. Kekuatan yang tidak pernah melemah, kekuatan yang tidak pernah hanya hilang, itu adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua nama ini, ma'asyiral muslimin, Al-Qawiyul Matin,
Seharusnya kita terus bersandar hanya kepada Allah. Sandarkan hidup kita kepada Allah. Sandarkan urusan rezeki kita kepada Allah. Jangan bersandar kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk itu sama kita bersandar kepada sesuatu yang rapuh, yang tidak akan memberikan apa-apa kecuali kehancuran. Ibaratnya Anda bersandar di tiang yang rapuh, itu manusia. Suatu saat yang itu akan roboh dan menimpa Anda. Namun ketika Anda bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, Anda bersandar pada sesuatu yang kokoh. Itulah mengapa ma'asyiral muslimin, di dalam kehidupan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Di antaranya juga kita dianjurkan membaca wirid hasbi Allah. Cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan di waktu sore. Wirid-wirid, zikir-zikir yang menegaskan, mengajarkan kepada kita bahwa pemilik kekuatan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyadari manusia itu lemah, Allah yang Maha Kuat, Al-Qawiyul Matin, bersandar kepada Allah, Pak. Ada urusan apa, segera mendekat kepada Allah. Terus merengek di hadapan Allah, minta kepada Allah. Kelemahan kita adalah melihat manusia itu seolah-olah dia adalah pemilik alam semesta. Dia pemilik kekuatan hakiki, sehingga seringkali kita bersandar kepada manusia. Hati kita bersandar kepada manusia, itu sebab kita semakin terpuruk dalam kehidupan ini. Karena siapa yang bersandar kepada sesuatu selain Allah, maka Allah akan membiarkan dia diurus oleh makhluk. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ucapan kita waktu sholat. Buktikan apa yang sudah kita ucapkan. Kenapa kita memproklamirkan dan menyatakan serta berjanji hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, karena Allah lah yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Di antaranya Allah Maha Kuat, Allah yang Maha Kokoh. Sehingga kita pun diajarkan doa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita minta agar diteguhkan dalam satu urusan. Kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wa as'aluka azimata ar-rushd. Itu di antara doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qawiyyu Al-Matin. Itu harus kita renungkan, Pak, harus kita ingat-ingat itu. Kekuatan milik Allah Azza wa Jalla. Dan dari sini pula ma'asyiral muslimin, kita juga harus merasa kuat, Pak. Ketika kita bersandar kepada Allah dan menjadi hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah. Harus punya perasaan kekuatan karena kita dilindungi oleh Maha Kuat. Maka jadilah waliullah, orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah. Kita akan aman. Jangan menjadi walius syaitan, walinya syaitan. Jangan menjadi walinya manusia, menghambakan diri kepada manusia. Ma yanfa' wa la yadhur. Manusia itu tidak memberi manfaat wala mudarat. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Bersandar hanya kepada Allah. Kemudian nama Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup. Wal Hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kalau nama Allah Al-Matin bisa kita lihat di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58. Al-Qawi, Asy-Syura ayat 19 dan juga ayat-ayat yang lain. Kemudian nama Allah Al-Hayyu, dialah yang hidup, yang kekal. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang tidak bermula,
Dialah Allah yang tidak didahului oleh siapapun. Dan dialah Allah yang akhir, yang maha hidup, yang tidak mati, yang tidak binasa. Seluruh makhluknya akan binasa. Yang memiliki sifat kekal hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Qadibun bila ibtida'. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang sejak awal, tanpa permulaan. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kekal bila intiha, yang tidak pernah dan tidak akan berakhir. Adapun kita ma'asyiral muslimin, manusia ini akan berakhir. Ada batas waktu kehidupan kita. Itu yang harus selalu kita ingat. Kita ini bukan manusia yang hidup selama-lamanya. Tidak punya sifat al-hayy, yang terus menerus hidup. Tengoklah diri kita sekarang. Sudah mulai ada tanda-tanda kita akan berpulang. Ya. Mulai tubuh mulai merasa lemah. Ya. Jenggotnya sudah mulai keluar rambut putihnya. Anak bertambah banyak, cucu bertambah. Itu tanda-tanda, Pak. Tanda-tanda sudah mulai akan berakhir jatah hidup kita di dunia. Tidak ada yang kekal. Termasuk harta kita, istri kita, anak kita, tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini milik Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Dikembalikan kepada yang maha hidup, yang maha kekal. Ini juga membangun semangat kita untuk terus bersandar kepada Allah yang maha hidup. Kemudian Al-Qayyum. Apa arti dari Al-Qayyum? Yang terus menerus mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Siapa Tuhan kita? Al-Hayyu, yang maha kekal. Al-Qayyum, yang lagi terus menerus mengurus makhluknya. Tidak seperti yang dikatakan oleh para filosof. Ada seorang filosof yang mengatakan Tuhan itu setelah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu, dia beristirahat. Kenapa dia berucap demikian? Karena dia memahami Allah dengan akalnya. Tidak akan nyambung. Karena akal kita tidak akan menembus hal-hal yang di luar fisik. Di luar fisik, yang gaib, akal tidak akan bisa menembus, Pak. Meraba-raba, tapi tidak akan bisa memastikan. Itulah bahayanya kalau kita memahami tentang Allah, tidak menggunakan wahyu, tidak menggunakan pendekatan iman, tapi pendekatan logika. Itu berbahaya justru. Untuk logika, silakan hal-hal yang terkait dengan materi yang ada di depan kita, yang bisa kita teliti, yang bisa kita ukur dengan panca indera kita, Pak. Kalau sudah bicara tentang Allah, tentang zatnya Allah, maka sandarannya adalah wahyu dan imani apa-apa yang ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang maha mengurus makhluknya, tidak lelah. Setiap orang satu waktu semua minta kepada Allah, semuanya akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan, loh kalau yang ini minta Allah lagi ngurus, terus yang itu gimana? Itu kalau kita, Pak. Ngurus 2 orang saja gak bisa dalam satu bersamaan. Jangan bayangkan Allah seperti kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. La syai'a mitslah. Jangan dibayangkan seperti kita. Kalau kita membayangkan segala sesuatu dengan logika kita, nanti akan jatuh pada perbuatan menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan nama-nama Allah. Oh gak mungkin yo. Berarti ditolak kemudian ayat-ayatnya.
Al-Hayyul Qayyum. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyu, yang maha tinggi. Allah Azza wa Jalla maha tinggi dengan zatnya di atas semua makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ketinggian zat dan ketinggian kedudukan. Al-Ali, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kedudukannya, yang maha tinggi zatnya. Allah Subhanahu wa taala ketinggian dengan makna kesempurnaan. Itu milik Allah. Makhluk gimana? Jangan meninggikan diri di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan mengambil sifatnya Allah. Jangan meninggikan diri kita, apalagi menganggap diri kita seolah-olah Tuhan. Ya. Maka manusia justru harus bersikap tawadhu. Kenapa? Al-Aliyyu huwallah. Segala kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar. Ketika kita berbicara yang maha agung, yang maha besar, ini tentunya memiliki makna yang sempurna, kebesaran yang sempurna, keagungan yang sempurna. Apa pengaruhnya ma'asyiral muslimin? Kalau kita memahami Tuhan kita yang maha agung, apa pengaruhnya? Apa yang seharusnya kita tunjukkan? Yang seharusnya kita tunjukkan adalah mengagungkan Allah, mengagungkan semua ajaran-ajaran Allah, membesarkan Allah. Bukan membesarkan dalam artian merawat, tidak, tapi mengagungkan, baik dengan ucapan kita maupun dengan perbuatan kita. Makhluk itu kecil di hadapan kita. Kalau sudah berbicara tentang Allah, kita lihat di situ kebesaran, keagungan. Jangan dibalik. Urusan Allah, bahkan dengar nama Allah itu seperti dengar nama, tidak ada pengagungan di dalam hatinya. Tapi kalau disebut nama manusia, fulan, lu, drotok. Tahu drotok, Pak? Apa? Grogi atau bergetar hatinya. Disebut nama Allah tidak bergetar, berarti dia belum mengagungkan Allah, belum mengenal Allah. Datang menghadap Allah, kalau sholat, ya garu-garu, noleh kanan. Tapi ketemu bosnya, nggih mas, nggih pak. Ya. Siapa yang diagungkan kalau begitu? Ya itulah kita, Pak. Kita ini belum, kita hanya ngomong Allahu Akbar, tapi keleleng, duit, fulus. Ya. Yang akbar itu justru bukan Allah di benak kita. Ya akhi, azim. Dan kita hidup di zaman sekarang ini, Tuhan sudah dilecehkan, ajaran Allah dilecehkan, Pak. Tidak diagungkan. Yang diagungkan sekarang tokoh. Kalau Tuhannya dicela, dihina, disinggung, diam, Pak. Ini organisasi Islam, katanya tokoh, katanya ulama, diam. Tapi kalau ustadznya diganggu sedikit, teriak-teriak. Dia lebih mengagungkan manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu justru adalah orang idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Imannya bertambah ketika bergetar, ada getaran, Pak. Kenapa? Allahul Azim. Anda bayangkan, coba Anda lihat alam semesta ini. Anda baca, Anda perhatikan, tadabburi alam semesta ini. Begitu besarnya, bagaimana dengan Tuhan Sang Pencipta? Begitu kokohnya ciptaan ini, bagaimana dengan Tuhan Sang Pencipta? Itulah mengapa kita ini dianjurkan untuk selalu tadabbur ciptaan-ciptaan Allah, termasuk langit dan isinya langit, Pak. Itu sunnah apa enggak? Sunnah. Salah satu sunnah, kalau kita bangun tidur disuruh apa? Disuruh apa? Bangun tidur, mandi terus gosok gigi. Disuruh apa?
membaca 10 ayat terakhir di dalam surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Disuruh baca itu, Pak. Ya. Dan membacanya itu kan ayat yang mengingatkan kita tentang penciptaan langit dan bumi. Dan disuruh membacanya, sunnahnya itu sambil keluar melihat langit. Itu sunnah yang sudah kita tinggalkan. Jarang umat Islam memperhatikan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun memperhatikan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah mengingatkan, Allah berbicara tentang alam semesta. Itu salah satunya untuk membangun ta'zim, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti ini makhluknya, bagaimana dengan Tuhan kita? Cuma jarang kita, Pak. Sudah seperti ini jarang. Kita lebih banyak lihat gadget kita sekarang ini, apalagi gadget ini. Yang dilihat tidak ada manfaatnya juga. Jadi antum kalau punya waktu, ya, mau berkemah, pergi ke gunung, itu niatkan untuk mentadaburi ciptaan Allah. Niatkan, Pak. Jangan hanya sekedar mau cuci mata. Tapi memang betul-betul saya mau tadabbur, karena itu salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran untuk membangun keimanan kita dan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.